Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog dalam MNC News Now sore hari ini bersama dengan tenaga ahli utama KSP Theo Litai dan juga pakar Hankam dan Intelijen serta Ketua DPP Perindo bidang Hankam dan Siber Susanintias Kertopati membahas terkait dengan operasi pembebasan sandera Papua. Saya ingin ke Bu Nuning dalam pertanyaan sebelum kita jeda tadi, Bu Nuning, terkait dengan kalau lagi-lagi dari perspektif Anda ketika kita sudah bisa memetakan ada epicentrum pergerakan dari KKB tersebut, terutama untuk kelompok Egyanus Kogoya tadi ya Bu ya, di distrik Nduga, dengan permasalahan yang ada di lapangan, serta apa yang bisa efektif kita lakukan? Menurut Anda apa? Iya, kalau menurut pandangan saya kita harus memulai suatu hal ini dari sudut keamanan ya Mbak, yaitu operasi gabungan TNI Polri didukung dengan dan dipasok sumber-sumber informasi dari Badan Intelijen Negara, tentunya BINDA di Papua ya. Lalu kemudian juga itu harus terlaksana secara terintegrasi dan saling memberi informasi yang Transparan? terus menerus ya. Jadi antar TNI dan Polri juga saling bahu membahu. Jadi dan hal lain tuh menurut pandangan saya ada nih Mbak, satu kenyataan bandara-bandara di sana banyak bandara kecil ya, itu dikuasai oleh KST gitu. Jadi KST itu ada di sekitarnya gitu. Gimana kalau kita membangun satu bandara satu saja, tetapi yang betul-betul di bawah supervisi atau pengamanan ya dari TNI Polri dengan baik gitu. Sehingga jangan sampai juga ada masyarakat sipil yang terganggu gitu. Hal lain yang saya ingin sampaikan, tadi barusan saya diskusikan juga dengan Pak Litai, yaitu adanya kelompok adat. Kelompok adat di sana tuh bahkan ratusan banyaknya. Nah, masing-masing kan memiliki ciri khas dan visi misi menurut mereka sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini apabila memang mau ada approach dengan pendekatan budaya ya, saya rasa mungkin yang mana yang harus dipilih begitu. Itu harus melalui mekanisme research ya, saya rasa. Dan saya yakin bahwa pemerintah sudah juga melakukan research dengan baik. Nah, itu tinggal bagaimana implementasinya di lapangan itu, Mbak. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita kalau dari pernyataan Panglima sendiri, sebenarnya untuk Susi Air atau pesawat yang bersangkutan ini sebenarnya tidak boleh melewati atau terbang di atas wilayah distrik Paro seperti itu. Tapi entah kenapa lewat, kemudian ya ada beberapa memang ya ruang udara yang seharusnya tidak boleh dilintasi seperti itu. Kalau dari kacamata Anda lagi, Bu Nuning gitu, bagaimana kita atau dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah lebih tepatnya, untuk ya tadi mensupervisi lebih terintegrasi lagi bagaimana ruang-ruang udara atau ruang-ruang yang menjadi blind spot selama ini, karena pergerakan dari KKB atau KST tersebut biasanya dipusatkan atau terletak di sana. Ya, kita harusnya juga jangan dari pihak Panglima TNI sendiri juga jangan semata-mata sekedar menyalahkan bahwa itu adalah blind spot gitu ya. Ini kan bagaimana fungsi dari Humas ya, Humas TNI, lalu Humas dari 3 Matra TNI ya, itu memberi informasi ini tidak boleh dilakukan, ini jangan dilewati. Itu kan seharusnya sudah disampaikan. Dan yang namanya maskapai Susi Air ini kan bukan kemarin sore berdiri ya, dan ada hubungan kerjasama juga saling memberikan informasi dengan TNI Polri tentunya. Ini namanya KIRKA, Mbak. Jadi kalau orang itu mau terbang ya dengan pesawat apapun, lalu kemudian ke tujuan manapun, itu ada namanya perkiraan keadaan, yaitu KIRKA. Dalam intelijen itu, jadi ada berapa banyak yang muatan yang harus diangkut, lalu tujuannya kemana, tingkat keamanannya bagaimana, lalu udaranya bagaimana, itu ada KIRKA. Orang pergi ke terbang kan bukan hanya sekedar mau terbang lalu langsung terbang, dan itu pasti sebelumnya ada koordinasi, saya yakin begitu. Baik. Meskipun bule ya pilotnya itu, tetapi kan tentu harus ada lecturing dari maskapai yang bersangkutan, dan saya yakin sudah ada lah gitu ya. Oke, ya.
sebisa mungkin sih ya kita harap agar kejadian kemarin ini menjadi yang terakhir gitu, musibah yang tidak boleh terulang lagi ke depannya. Nah, Pak Theo, kalau kita lagi-lagi bicara, kalau tadi berdasarkan kata Bu Nuning, ketua-ketua adat yang ada di wilayah Papua tersebut atau wilayah-wilayah yang berada di sekitar pergerakan KKB dan juga KST tersebut ini bisa kita ajak dialog. Mungkin dari pemerintah sendiri terutama ketika memberdayakan pemerintah daerah, dialog seperti apa, negosiasi seperti apa, atau komunikasi seperti apa yang bisa kita lakukan terhadap para tetua atau ketua-ketua adat ini? Para ketua adat di wilayah sekitar di Kabupaten Duga ini, Mbak Fani, ini mereka sebenarnya sangat berkeinginan untuk jadi sebenarnya pemerintah sudah bangun komunikasi, dan mereka sebenarnya sangat berkeinginan untuk adanya kemajuan di wilayah tersebut. Jadi kita harus membayangkan Kabupaten Duga ini berbeda, Mbak, dari kondisi kabupaten di Pulau Jawa. Ini benar-benar kabupaten yang sebenarnya kalau dari situasinya seperti kumpulan-kumpulan desa yang terisolir. Oleh karena itu memang ada kebutuhan yang sangat luar biasa, sangat besar untuk terjadinya kemajuan. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Nah, oleh karena itu dengan terjadinya peristiwa ini tentu mereka akan diajak untuk membantu pemerintah dalam kaitan dengan berkomunikasi dengan semua pihak yang bisa untuk menjamin agar terjadinya pelaksanaan pembangunan dengan baik. Ada sebenarnya pendekatan yang dilakukan oleh TNI saat ini dan Polri yang menurut saya itu akan bisa membawa pengaruh yang baik, yaitu bahwa seiring dengan dilakukannya pemekaran provinsi, maka akan diikuti dengan pembentukan kelembagaan pembinaan teritorial di wilayah. Karena ini wilayah-wilayah yang untuk waktu lama tidak terdapat struktur pembinaan teritorial. Jadi tidak ada, hanya ada struktur Polres persiapan, di bawahnya tidak ada juga Polsek, dan kemudian juga Kodim itu masih mengikut pada kabupaten yang induk, dan kemudian koramilnya koramil persiapan. Jadi ini dengan pemekaran yang berlangsung, maka kemudian kita butuh pembinaan teritorial yang melaluinya maka banyak program yang bisa dilakukan untuk mendekatkan masyarakat dengan semangat pembangunan itu sendiri dan kemudian identitas keindonesiaan. Saya kira itu yang sebenarnya saat ini dibutuhkan. Kemudian dari situ dengan adanya struktur pembinaan teritorial, maka bisa dibangun apa yang disebut sebagai komunikasi sosial. Jadi komunikasi sosial itu bisa diintensifkan, ya. Jadi aparat keamanan tidak hanya melakukan kegiatan pengamanan saja, tetapi juga melakukan dukungan kepada kegiatan pembangunan. Kalau nggak ada guru, dia ikut mengajar di sekolah. Kalau butuh pengetahuan untuk bertani, mereka juga ikut untuk itu. Dan itu sebenarnya dalam beberapa pengalaman di Papua, itu disambut dengan positif sebenarnya oleh masyarakat. Jadi saya kira dalam kasus yang terjadi saat ini, proses-proses ini masih akan dilalui. Tentu bila terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan proses penegakan hukum. Tapi sementara itu untuk penguatan ketahanan sosial di masyarakat, maka pembinaan teritorial dengan penguatan komunikasi sosial itu bisa terus dilaksanakan dan ditingkatkan, khususnya di wilayah-wilayah yang mana masih banyak distrik atau kampung terpencil, dan juga wilayah-wilayah yang kalau dalam istilahnya Presiden Jokowi disebut wilayah-wilayah sulit. Jadi wilayah yang terpencil di pegunungan ataupun di kepulauan dan yang aksesnya terbatas sehingga harus melalui udara karena akses jalan belum tembus. Ya, jadi saya kira ini ada satu hal lagi, Mbak Fani, saya ingin untuk kita memahami bahwa Papua itu adalah salah satu pulau terbesar di dunia.
Jadi dia bukan pada waktu kita berbicara tentang Papua, kita tidak bisa membayangkannya sama seperti Pulau Jawa, karena Kabupaten Yahukimo saja itu sudah 3 kali lebih luas daripada Provinsi Banten. Kemudian Nduga ini 3 kali atau 4 kali lebih luas dari Provinsi di Yogyakarta misalnya. Jadi ini kita bicara mengenai wilayah-wilayah yang sangat luas bentangannya, dan kemudian dengan kondisi geografis yang sangat menantang ya, sangat sulit, dan kemudian dengan jumlah penduduk yang memang terbatas, sehingga mereka tinggal tersebar atau scatter di wilayah-wilayah pegunungan dan di lembah, dan oleh karena itu memang butuh usaha yang lebih keras dari pemerintah selama ini untuk bisa menyediakan akses, menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi inilah tantangannya, dan sambil itu berjalan kita masih dihadapkan pula dengan gangguan yang semacam ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini nanti bisa diatasi juga sehingga proses pembangunannya nanti bisa berjalan dengan baik. Ya tadi perspektif dari berbagai macam pihak juga mungkin bisa dipilih salah satu yang paling efektif lagi-lagi ya dalam memberantas kelompok-kelompok seperti ini, karena memang sampai dengan saat ini ideologinya sendiri tampaknya masih belum bisa dihilangkan begitu ya, Pak Theo Litai dan juga Bu Nuning. Karena durasi sudah habis, kita terpaksa harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari. Tapi terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Theo Litai dan juga Ibu Susan Intias Kertopati dalam MNC News Now sore hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore.